Perkenalkan, nama saya Gravel Agnes dari kelas Manajemen Amalam. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa dikenal dengan BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Perkembangan teknologi berperan sangat penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah diakses, berbiaya lebih murah, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terbaru, BCA terus memberikan berbagai solusi terkini bagi nasabah. Investasi BCA pada teknologi terkini difokuskan pada penyempurnaan layanan online sebagai suatu standar gaya hidup baru masyarakat kelas menengah di Indonesia. Berikut ini beberapa sistem informasi yang ada pada BCA. Yang pertama itu ada Operating Support System. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating Support System yang digunakan oleh BCA dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System yang digunakan oleh BCA antara lain adalah Mobile Banking BCA dan Bank BCA. Keduanya memiliki peran penting dalam operasionalnya yang meliputi transaksi dengan konsumen, seperti konsumen dapat menabung atau menyimpan uangnya di BCA, baik itu melalui teller ataupun menggunakan mesin ATM. Hal ini otomatis melibatkan sebuah interaksi langsung antara customer dengan database perusahaan. Selain itu, terdapat pula fitur lain seperti transaksi antar customer dan lain-lain. Apabila customer melakukan deposit atau transfer, akan terjadi update database di server BCA yang akan mengganti nilai dari deposito yang dimiliki customer sesuai dengan transaksi yang ia lakukan. Selanjutnya adalah Enterprise Collaboration System atau ACS. Sistem ini sangat diperlukan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran antar informasi internal perusahaan, yang kemudian akan dihubungkan ke satu jaringan besar. Kinerjanya akan dilihat antara manajer kedua belah pihak sebagai dasar apakah kerjasama masih layak untuk dipertahankan. Salah satu contoh kecilnya adalah adanya Flash BCA yang dapat digunakan untuk pembayaran McD, 7-Eleven, tol, dan lain-lain. Kemudian ada Process Control System. Sistem ini merupakan aplikasi pendukung agar manajer dapat melakukan kinerjanya seperti business forecasting, human resource management, dan lain-lain. Dengan adanya proses kontrol ini, setiap cabang BCA dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Sistem ini akan otomatis tersambung dengan HEKI atau Headquarter sebagai pertanggungjawaban setiap manajer kepada pihak pemilik. Yang kedua itu ada Manajemen Support System. Manajemen Support System menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis. Itu merupakan tugas yang cukup sulit. Maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Ada beberapa poin yang terkait dengan manajemen support system. Yang pertama, Management Information System atau MEIS. Dengan adanya program ini, BCA berusaha memahami kebutuhan dari setiap nasabahnya, sehingga mampu menyediakan produk dan layanan yang terbaik, serta komunikasi VSEP merupakan sistem penunjang untuk koneksi online ke dalam sistem database BCA yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu ada Decision Support System atau DSS. Decision Support System dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan fleksibel dengan aspek yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta menghasilkan laporan keuangan agar user mengerti akan keputusan yang diambil, sehingga keputusan yang diambil dapat meningkatkan kinerja, kemajuan, human error, dan dapat memperkecil kesalahan sistem. Kemudian selanjutnya ada Information Reporting System. Information Reporting System atau ERS menyediakan informasi produk bagi manajer dan end users.
Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode, maupun ketika terjadi situasi yang tidak terduga. Yang terakhir ada Executive Information System. Sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang mudah, cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategi bagi manajemen. BCA juga menyediakan layanan BCA Mobile bagi nasabah. Istilah BCA Mobile ini adalah untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Kelebihan dari BCA Mobile ini, nasabah tidak perlu antri untuk melakukan transaksi keuangan. Nasabah bisa langsung melakukan transaksi perbankan dari rumah dan di mana saja. Selain itu juga dapat menghemat waktu. Nasabah tidak perlu menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyelesaikan berbagai transaksi keuangan. Namun kekurangan dari sistem informasi bank ini adalah rawan pembobolan. Ini menjadi perhatian banyak pihak bahwa dana nasabah sering dibobol orang tak dikenal. Dana yang hilang sering tidak dapat dikembalikan dan nasabah mengalami kerugian. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, korporasi dan komersial serta komunitas bisnisnya, bank terus menyempurnakan aplikasi internet banking BCA Business Integrated Solution yang dirancang untuk semakin melengkapi layanan corporate cash management bank yang lebih komprehensif melalui pengembangan fitur account service, payment management, collection and receivable management, dan supply chain management. Pengembangan solusi cash management terintegrasi menggunakan sistem host-to-host yang secara khusus dapat melayani transaksi bisnis dengan nominal yang cukup besar. Beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam menu BCA Mobile. Yang pertama itu ada MBCA, terdapat M-Info. M-Info digunakan untuk cek saldo, mutasi rekening, info kartu kredit, informasi kos, dan lain sebagainya. Kemudian ada M-Transfer. M-Transfer digunakan untuk membuat daftar transfer antar rekening BCA, transfer antar bank dalam catatan primo dan inbox. Kemudian ada M-Payment. M-Payment digunakan untuk pembayaran telepon, listrik, internet, asuransi, pinjaman, telepon, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada M-Konversi. Digunakan untuk pembelian saham, voucher isi ulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada M-Admin, digunakan untuk menghapus daftar pembayaran dan PIN registrasi atau hapus inquiry kartu kredit dan hapus daftar transfer. Selanjutnya ada Quick BCA. Beberapa fitur terdapat Quick BCA itu pembelian digunakan untuk membeli tiket, pulsa, saham, dan sebagainya. Selanjutnya pembayaran digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan, termasuk tagihan kartu kredit, tagihan internet, tagihan air, tagihan listrik, pinjaman, biaya pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembayaran e-commerce sama seperti MBCA. Fitur informasi rekening digunakan untuk mengetahui info saldo, mutasi rekening, kemudian admin digunakan untuk membuat PIN. Ketiga itu info BCA. Ini adalah fitur baru yang sudah bisa diakses, baik melalui BCA Mobile maupun aplikasi info BCA yang dapat diunduh secara terpisah. Berbeda dengan aplikasi BCA Mobile, calon nasabah bank BCA juga bisa mengunduh dan menggunakan aplikasi info BCA. Ada banyak sekali keuntungan yang dapat diambil dari aplikasi ini, antara lain mengetahui promo BCA terkait kartu kredit, kartu debit, kartu flash, dan sebagainya, serta berbagai macam produk BCA lainnya. Pengguna juga bisa melihat mini galeri yang isinya adalah katalog produk BCA. Aplikasi online. Ini adalah fitur yang dapat membantu bagi para calon nasabah BCA. Mereka dapat mengajukan kredit BCA secara online melalui smartphone. Setelah pengguna melengkapi data pada form aplikasi, pengguna akan langsung dihubungi tim marketing BCA untuk memproses kartu kredit lebih lanjut. Melalui info BCA, pengguna juga dapat melihat lokasi cabang dari ATM BCA terdekat. Nasabah juga bisa mencari lokasi cabang
sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian sambungan langsung ke Halo BCA via telepon untuk pengaduan maupun informasi mengenai produk-produk BCA. Selanjutnya itu ada fasilitas reward BCA yang menginformasikan jumlah reward BCA di tempat penukaran. Ya, sekian pembahasan saya mengenai sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Terima kasih.